Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Samsul 14 ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya video kelanjutan setelah saya unboxing Sapinova ya. Tapi di kesempatan video ini saya akan mereviewnya khusus ya untuk Sapinova dan akan mengulas kelebihan dan kekurangan dari Sapinova yang saya pakai ini ya. Ini Sapinova untuk tipenya tipe SK Deluxe ya teman-teman. Kita review dari belakang. Di sini sudah menggunakan karet popor yang sangat nyaman kalau kita pakai berburu ya, jadi nggak licin. Kemudian ini untuk popornya popor kayu mahoni, dan untuk peliturnya coklat seperti ini ya, peliturnya. Dan di sini sudah terdapat ukiran pada bagian hand grip dan juga pompaan sudah ada ukiran. Ini untuk meminimalisir licin ya teman-teman. Kemudian kita maju ke sini. Ini untuk pelindung picu kita menggunakan ABS ya. Bisa kita upgrade juga menggunakan yang aluminium juga ya. Tapi ini bawaan masih menggunakan ABS. Kemudian untuk safety trigger masih plastik ya, dan juga sudah otomatis untuk safety triggernya. Jika klik ke kiri ini bisa nembak, jika kita klik ke kanan ini safety, seperti itu. Untuk triggernya ini untuk trigger berbahan aluminium. Kemudian chamber ini chamber ada karet-karet hijaunya ya. Ini ciri khas dari Sapinova buatan pabrikan. Chamber ini ada karet bintik-bintik hijau, dan chambernya ini berbahan ABS atau plastik ya. Dan juga untuk sistem grendel, ini grendel tekan. Jika kita tekan grendelnya, otomatis grendel keluar, otomatis sudah mengunci ya. Dan di bagian sebelah samping ini ada merek Sapinova ya. Oh, jatuh lagi coy. Pada bagian atas ini terdapat visir manual ya, tapi yang depannya ini sudah terublow. Jadi beda halnya dengan Tiger long tublo, yang depan belakang sudah terublow ya. Tapi kalau pada Sapinova ini yang belakangnya masih bukan tublo ya, masih visir biasa yang motifnya itu O ya. Tapi bulat gitu. Tapi kalau ini lebih enak ya, karena yang depannya itu tublo, jadi pencahayanya itu sangat jelas tuh. Ya enak ya, meskipun yang belakangnya nggak tublo tapi yang depan tublo, ini enak. Ya, kita maju ke sini. Ini apa namanya, serombong OD13 ya, serombong laras OD13 berbahan plastik. Dia plastik ya, ini berbahan plastik. Dan juga di dalamnya ini ada laras OD9 alur 12 ya, bahannya baja ya kalau laras dalam. Tapi kalau yang ini hanya serombongnya saja, ini hanya apa ya namanya, hanya pada bagian luarnya saja. Di dalamnya ada laras OD9 untuk alurnya alur 12 dasar motor ini. Kemudian di sini ada nomor seri ya pada bagian samping kiri. Kemudian kita maju ke sini, di sini ada visir dan sudah menyatu dengan drat peredam. Ini drat peredam kalau teman-teman ingin mengupgrade bisa ya menggunakan yang aluminium ya teman, karena kalau bawaannya itu drat peredamnya masih plastik, kurang kuat dengan goncangan. Ini saya ditemani bocil, nggak mau diam ya teman-teman. Ini sepupu saya ya. Dan ini ada drat peredamnya tapi ya berbahan plastik ya. Kalau ingin kuat sih menggunakan yang aluminium atau kuningan bisa. Dan ini kita akan membahasnya untuk pipanya. Ini untuk pipa menggunakan pipa OD22 dan berbahan
alpaka ya, atau ya sejenis besi juga ya ini ya teman-teman, bahan pipanya. Untuk odenya OD22. Dan juga untuk tabung angin ini biasanya kalau bawaan yang masih menggunakan yang aluminium ya, untuk tabung angin di dalamnya, tabung kapsul itu. Nah seperti itu dia untuk spesifikasi dari Sapinova S32 yang saya unboxing di video sebelumnya ya, dan di video ini saya mereviewnya ya teman-teman. Nah untuk akurasi ini bisa sampai 30 sampai 35 meter, 45 meter. Untuk jangkauan bisa sampai 100 meter lebih ya teman-teman. Dan untuk pompa minimal 5 kali pompa, dan untuk maksimal 10 kali pompa ya. Jangan terlalu banyak pompa kalau Sapinova bawaan, karena rentan sekali dengan chamber yang terbang ya kalau Sapinova bawaan. Karena ya chambernya sama dengan Canon 747 yang masih berbahan ABS atau plastik. Di sini bisa di upgrade menggunakan chamber relevan yang berbahan aluminium, itu bisa sekali. Dan saya akan menjelaskan kelebihan dari Sapinova tersebut ya. Ini yang saya pakai Sapinova pabrikan lisensi Jepang ya. Jadi bukan Sapinova home industry, itu beda ya dengan Sapinova home industry. Itu untuk daleman dan speknya beda ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin punya unit portable, teman-teman harus memilih ya senapan angin buatan pabrikan ya, jangan buatan home industry. Jadi kalau pabrikan itu cadangannya banyak ya, ini yang saya pakai ini pabrikan. Kita akan bahas untuk kelebihannya. Untuk kelebihannya ini harganya ekonomis ya, jadi harganya sangat terjangkau, sekitar ya 500 sampai 700 ribuan ya senapan ini, sesuai dengan penjualnya ya, atau tergantung penjualnya. Kemudian untuk kelebihan nomor 2, ini unit untuk durasi dan power mantap ya, meskipun bawaan ya lumayan mantap. Itu untuk kelebihan nomor 2 ya. Terus kita bahas juga untuk kelebihan nomor 3. Ini unit sangat bisa untuk kita upgrade sedemikian rupa ya, mulai dari upgrade popor, juga upgrade daleman, upgrade chamber, semua ini bisa di upgrade ya. Kalau Sapinova itu gampang sekali kalau upgrade ya, mulai dari tabung V5, laras, chamber ya, semua itu bisa di upgrade kalau Sapinova. Jadi enaknya itu ya kalau kita punya senapan angin Sapinova dibanding senapan angin yang lain ya. Jadi kalau Sapinova itu enak sekali kalau kita upgrade ya teman-teman. Jadi seperti itulah dia untuk kelebihannya ya. Kemudian kita ulas juga untuk kekurangannya ya. Itu untuk kelebihan ada 3 poin ya, barusan saya sebutkan. Kemudian kita ulas juga untuk kekurangannya ya. Untuk kekurangannya chamber ya, ini yang dinamakan kekurangan pada chamber. Ini chambernya ABS ya teman-teman, yang disayangkan pada Sapinova itu ya, yang namanya plastik lama-kelamaan pasti akan termakan usia ya, pasti akan lapuk atau apa ya, jadi bisa rusak ya kalau plastik. Beda halnya dengan aluminium, awas jatuh, itu memiliki jangka waktu yang panjang ya. Kalau aluminium dan kuningan atau apa ya, beda halnya dengan plastik. Kalau plastik itu jangka waktunya pendek pemakaian. Dan itu untuk poin ke-1. Dan untuk poin kedua, di sini platnya masih menggunakan plastik ya. Ini yang menjadi nilai kekurangan dari Sapinova ya, pedangnya plastik. Tapi selain itu juga kita bisa mengupgrade-nya ya, menggunakannya aluminium gitu ya. Untuk kekurangannya ya, ada 2 poin, dan untuk kelebihannya ada 3 poin. Dan untuk kelebihannya juga itu masih banyak dari Sapinova ini, mulai dari bobotnya yang ringan, kemudian berasnya yang bagus, powernya yang bagus, itu
menjadi sebuah kelebihannya ya. Tapi yang saya bahas hanya di sini saja. Ada 3 poin untuk kelebihan dan untuk kekurangan. Ada 3 poin ya teman-teman. Nah mungkin cukup sekian dulu video review dari Shopinova SK dulu kali ini. Nantikan video saya selanjutnya. Salam selaras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moal teh.